Memulangkan secepatnya para pemain diaspora untuk membela Garuda adalah sesuatu yang diharapkan biar nggak digunakan oleh timnas pusat. Begitulah yang terjadi dengan Miliano Jonathan sekarang. Sedang bimbang menentukan karir sepak bola internasional, diikuti peningkatan karir klub yang juga signifikan. Berbagai rayuan pasti akan menyekitari seseorang yang sedang berpikir untuk mengambil keputusan masa depannya. Layaknya Miliano juga demikian. Banyak orang sedang membujuknya. Bahkan ada yang menyandingkan dirinya dengan legenda ternama timnas Belanda. Tapi juga seperti sengaja memuji buat membujuk Miliano agar tetap bersama di oranye. Di samping itu, di dalam Federasi Sepak Bola Malaysia, saat ini sedang didesak buat mengikuti langkah-langkah yang dilakukan PSSI. Mantan manajer Harimau Malaya ingin agar FVM belajar langsung kepada Indonesia agar bisa membujuk pemain keturunan yang berada di Eropa. Lantas seperti apa cara yang diinginkan FVM untuk meniru Indonesia? Dan bagaimana Miliano bisa dibujuk buat bela Belanda? Sosok Miliano Jonathan memang menjadi idaman para penggemar timnas Indonesia. Dengan usianya yang baru menginjak 20 tahun, Miliano merupakan salah satu talenta yang tidak diragukan lagi untuk memainkan posisi penyerang sayap kanan. Bersama Vitesse, Miliano sudah debut sejak masih di usia 17 tahunan. Namun karena cedera yang dialami, baru musim ini bisa bermain reguler. Siapa sangka kemampuannya langsung berkembang pesat. Hanya setengah musim, pemain berdarah Depok mampu menunjukkan kualitas di ST Divisi. Dari 18 laga paruh musim, Miliano mampu mencatatkan 15 kontribusi dengan rincian 11 gol, 4 assist, sesuatu yang menakjubkan buat seorang winger 20 tahun. Namun kemampuannya ini harus sedikit tersisihkan bersama Vitesse karena pihak klub sedang terkena masalah yang membuat Vitesse banyak alami minus poin. Hal ini juga yang membuatnya harus dijual untuk mengatasi finansial klub. Pada akhirnya, Miliano kini sudah resmi berlabuh ke FC Utrecht, klub baru yang siap menampung bakat berdarah Depok. Namun kepindahan ke klub Eredivisie ternyata membuatnya mendapatkan banyak sorotan dari berbagai pihak. Kemampuannya kini jadi dilirik oleh pengamat sepak bola Belanda, seperti jurnalis ESPN, Hans Kraaij Junior, memuji permainan Miliano Jonathan mirip dengan Arsène Robben versi Eerste Divisi. Setelah pemain berdarah Depok itu masuk jajaran pemain terbaik Eerste Divisi di paruh musim, Hans Kraaij menyebut jika dirinya tak mau membandingkan, hanya saja kagum melihat permainan Jonathan yang punya kemampuan layaknya legenda Belanda. Dia tidak banyak terlihat di Eredivisie karena dia harus absen karena cedera serius. Dia adalah pemain sayap kanan berkaki kiri yang sangat modern, di mana semua orang tahu apa yang dia lakukan. Sama seperti Arsène Robben. Saya tidak maksud untuk membandingkannya dengan Robben yang tidak dapat dihentikan di Chelsea, Real Madrid, dan Bayern Munich dengan satu pergerakan yang tetap. Jonathan juga memilikinya. Apa yang dimiliki Robben di level teratas Eropa, Jonathan juga memiliki di level Eerste Divisi. Kata jurnalis Belanda dikutip dari ESPN. Sesuatu yang membuat kita semakin dak-dikduk nih setelah Miliano bermain untuk FC Utrecht. Kalau bisa bersinar di Eredivisie, bukan tak mungkin Miliano akan diamankan oleh di oranye. Terlebih, dia pernah mengaku jika pada akhir musim baru akan mengambil keputusan untuk karir internasionalnya. Kalau mulai dilirik gini, bisa-bisa dia berpikir buat bela timnas pusat. Tapi di sini bukan berarti berharap performa Miliano nggak bagus ya, melainkan semoga Miliano bisa bela Garuda sebab performanya benar-benar dibutuhkan. Finishing hingga kelincahan benar-benar langka dan jarang dimiliki pemain keturunan lain soalnya. Sebelumnya, Miliano juga sudah dibujuk oleh sang kakek dari Depok, di mana sang kakek bernama Willy Jonathan mengaku sering berkomunikasi dengan sang cucu.
termaksud membicarakan tentang Indonesia untuk bisa membantu meyakinkan Miliano. Namun siapa sangka, ternyata tak hanya sang kakek saja, tapi kabarnya keluarga besar dari marga Jonathans juga ikut membujuk. Tapi mau bagaimanapun, keputusan yang akan diambil Miliano pada akhirnya musim nanti, pastinya ada di genggaman Miliano sendiri. Memilih karir internasional merupakan langkah yang cukup krusial dalam perjalanan hidup. Oleh karena itu, pasti nggak akan mudah baginya untuk memutuskan. Makanya kita sebagai fans timnas juga harus menghargai apapun keputusan akhir nantinya teman-teman. Jangan sampai lancang jika pada akhirnya Miliano memutuskan untuk membela ke sana. Sebenarnya dari pihak PSSI dan Shin Tae-yong sendiri sangat melihat potensi Miliano. Tapi mau gimana pun, sang pemain sudah menyatakan bahwa harus menunggu sampai akhir musim untuk memutuskan mau bela yang mana coy. Sebagai informasi saja, Miliano Jonathans merupakan keturunan dari keluarga Jonathans, yang merupakan salah satu marga peninggalan Cornelis Castellane, di mana Cornelis Castellane merupakan tuan rumah di wilayah yang saat ini dikenal dengan Kota Depok. Sebelum berpulang, ia mewarisi 12 marga kepada budaknya yang mau memeluk agama Kristen, di antaranya marga Jonathans. Makanya nih orang bukan dari keluarga sembarangan, dan semoga saja Bang Jo bisa berpulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Cara Erick Thohir untuk mencari pemain keturunan yang berkualitas hingga membujuk agar meyakinkan memang sangat dikagumi oleh negara-negara tetangga di ASEAN. Sebab tak banyak pemimpin federasi yang melakukan itu sebelumnya. Dan Erick Thohir dinilai sebagai pelopor untuk kemajuan tim nasional di kawasan Asia Tenggara. Yap, nggak bisa dipungkiri, memang dari dulu sebagian pemain diaspora, baik naturalisasi maupun yang punya darah keturunan kebanyakan yang diproses dari liga lokal. Kini sejak Erick Thohir gemar mencari pemain keturunan dari Eropa bersama Shin Tae-yong, negara tetangga juga sering kepo dan pengen ikutan. Langkah revolusioner ini sudah terbukti mendongkrak ranking FIFA dan performa di kancah internasional, sesuatu yang tampak menggiurkan bagi negeri jiran. Mengutip dari CNN Indonesia, FM didesak oleh mantan manajer Harimau Malaya untuk berguru ke Erick Thohir soal naturalisasi. Menurut Datuk Kamarul Arifin, PSSI di bawah kendali Erick Thohir dapat bekerja dengan baik dalam menarik pemain-pemain keturunan yang berkualitas. Kinerja apik ini dinilai bisa jadi bahan acuan FVM untuk menggait pemain berdarah Malaysia di negara lain khususnya Eropa. Tak hanya mencari saja, mantan manajer timnas Malaysia juga menekankan kepada FVM agar belajar ke Erick Thohir secara detail termasuk cara meyakinkan pemain. Sebab itulah kendala yang sering dialami Malaysia. Mekanisme terbaru yang kami miliki adalah melacak pemain-pemain lama yang bermain di liga-liga Eropa dan saya yakin banyak yang masuk dalam daftar sekarang. Yang dilakukan Erick Thohir adalah melacak para pemain tersebut hanya dengan mengirim surat elektronik. Kita perlu meyakinkan mereka mengapa dia perlu mengubah kewarganegaraan dari Belanda ke Malaysia misalnya, kata Arifin. Lebih lanjut, Datuk Kamarul Arifin memandang jika Malaysia juga mempunyai sosok yang bisa seperti Erick Thohir. Dia adalah bos klub Johor Darul Taksim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, yang akan menjadi bagian dari FVM pada 2025 dan dinilai punya kemampuan buat meniru langkah-langkah PSSI. Mereka bermain bukan hanya sekedar lambang di dada, tapi hal-hal sampingannya perlu seperti imbalan. Saya yakin di bawah Tunku Ismail Sultan Ibrahim, segala perlengkapan dalam kondisi terbaik. Mungkin sebelumnya banyak kekurangan. Lanjut mantan manajer Harimau Malaya tersebut. Yap, sebelumnya Dek Malai memang sering dapat penolakan dari pemain keturunan Eropa. Entah itu penonton, dari sang pemain langsung, salah klaim, hingga FIFA yang menolak karena darah keturunan Melayunya udah jauh dari buyut. Seperti Matchdale. Lagian proyeksi dan target dari federasi negeri sebelah belum jelas juga sih. Gimana pemain keturunannya mau percaya, ya kan?
Selain karena peta target dari federasi yang belum jelas, pada 2024 Timnas Malaysia memang menjalani proses yang kurang ada peningkatan. Berbagai nasib tragis negara tetangga diterima, mulai dari bulan Januari, di mana Malaysia mengikuti Piala Asia tak lolos babak grup dan hanya jadi juru kunci. Pada kualifikasi Piala Dunia, mereka harus tersingkir dan hanya mampu bermain di round 2 saja. Dan pada Piala AFF juga sama, ternyata cuma sampai babak grup doang. Tapi sebenarnya masih ada sih prestasi Malaysia, yakni juara Piala Merdeka. Bener kan? Mereka pernah juara pada bulan September, tapi yang mau Mimin garis bawahi di sini adalah Piala Merdeka ini turnamen bikinan sendiri, dan juara ya wajar aja. Yap, terlepas dari apapun, untuk memberikan keyakinan kepada pemain keturunan memang gak segampang itu. Indonesia sendiri sejatinya pernah mengalami penolakan dari diaspora pada awal-awal, ya kan? Jadi coy, mau gimana pun gebrakan dari tetangga juga wajib diwaspadai sih. Kita gak boleh jumawa, apalagi meremehkan. Siapa tahu kan jadi lebih jaya? Soalnya kan, kita nih ada perubahan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.